Analisis sang pemata. Ibu Wati adalah seorang peneliti yang bijaksana. Di mejanya, tergeletak sebuah dokumen penting. Ia bertugas untuk menganalisis sebuah instrumen baru yang dirancang sebagai respons lokal terhadap tantangan literasi yang dibuat oleh komunitas literasi anak Kabupaten Cirebon, Klasa Cirebon. Ia menatap sampulnya yang cerah, bertuliskan, instrumen identifikasi kemampuan membaca, klinik baca. Ia merasa antusias. Ini bukan sekadar tes, bisiknya pada dirinya sendiri, ini adalah peta untuk membantu para guru. Ia membuka halaman pertama dan melihat sebuah logo yang indah. Bintang merah yang bersinar di atas sebuah buku yang terbuka. Ia membaca motonya dengan lantang. Menyemai, merawat, dan menumbuhkan kecerdasan dengan membaca. Hatinya menghangat. Ia juga membaca bahwa instrumen ini disusun dengan melibatkan akademisi dan praktisi pendidikan. Ini adalah alat yang penuh kasih sayang. Ibu Wati memulai analisisnya. Ia membaca bahwa instrumen ini mengadaptasi kerangka kerja internasional seperti EGRA dan Pratam. Ia juga membaca tentang 4 fase instrumen. Fase pertama, pengenalan huruf, adalah fondasi. Ia membayangkan seorang anak kecil yang baru belajar mengenal huruf A, B, C. Ini adalah langkah pertama yang paling penting. Ia beralih ke fase kedua, membaca kelompok huruf. Ia tersenyum melihat kata-kata yang tidak bermakna seperti fari dan kone. Ini adalah cara cerdas untuk memastikan anak-anak benar-benar membaca, bukan hanya menebak, seperti seorang detektif yang memecahkan kode. Fase ketiga dan keempat mengukur kelancaran dan pemahaman. Ibu Wati mengangguk puas. Instrumen ini dirancang dengan sangat logis, seperti sebuah sungai yang mengalir dari mata air kecil hingga ke lautan luas. Ibu Wati membaca bagian yang menjelaskan bahwa instrumen ini mengadaptasi EGRA. Ia membayangkan EGRA sebagai sebuah kompas tua yang telah digunakan oleh banyak penjelajah di seluruh dunia. Kompas itu selalu menunjuk ke arah yang benar, dari mengenal huruf, lalu menggabungkan bunyi, hingga akhirnya memahami sebuah cerita. Klinik baca adalah versi baru dari kompas itu yang disesuaikan dengan hutan-hutan di Cirebon. Ia juga membaca tentang metode Pratam yang disebut teaching at the right level. Itu seperti seorang pelatih yang mengelompokkan para pelari bukan berdasarkan usia, tapi seberapa cepat mereka bisa berlari. Ini memungkinkan setiap pelari mendapatkan latihan yang tepat untuk mereka. Ibu Wati mengangguk. Jadi, instrumen ini tidak hanya mengukur, tapi juga memberikan petunjuk untuk mengajar, pikirnya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Namun, ia menemukan sebuah catatan kecil dalam analisis. Ada batasan waktu yang ketat, sebuah fitur standar yang diadaptasi dari EGRA. Ibu Wati berpikir tentang Bima, seorang anak yang sangat teliti dan hati-hati. Apa yang terjadi jika Bima merasa terburu-buru? Ia menyadari bahwa alat ini, meskipun bagus, mungkin tidak sempurna untuk semua anak. Analisis juga membahas tentang pengelompokan murid, sebuah implementasi dari metode Pratam. Ada sisi baiknya di mana guru bisa memberikan bantuan yang tepat, tapi Ibu Wati juga khawatir. Apa yang terjadi jika seorang anak merasa malu karena berada di kelompok huruf? Ia tahu bahwa perasaan anak juga sangat penting. Ia melanjutkan membaca dan menemukan poin penting lainnya. Instrumen ini bisa menjadi bendera merah untuk kesulitan belajar. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan sinyal kepada guru agar lebih memperhatikan dan mencari bantuan ahli. Ibu Wati mulai menulis kesimpulannya. Instrumen ini adalah peta yang berharga, tetapi guru adalah pemandu yang sesungguhnya. Peta itu harus digunakan dengan kebijaksanaan, fleksibilitas, dan hati yang penuh kasih. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa cepat seorang anak membaca, atau di kelompok mana ia berada. Yang paling penting adalah cinta dan dukungan yang diberikan seorang guru. Karena setiap anak, dimanapun ia berada dalam perjalanan membacanya, memiliki dunia yang indah di dalam pikirannya yang menunggu untuk tumbuh.